Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ruto di sini guys. Nah, hari ini saya mau share ada 6 alasan kenapa klaim asuransi kita tuh ditolak. Oke. Yang pertama, adanya masa tunggu. Jadi setiap jenis asuransi itu ada yang namanya masa tunggu. Kita nggak bisa langsung klaim di hari besoknya. Misal kita ikut asuransi sekarang, besok kita klaim, nggak bisa. Ada yang namanya masa tunggu. Masa tunggunya itu ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, ada yang 1 tahun, bahkan mungkin ada yang dikecualikan sama sekali, jadi nggak ada masa tunggunya, ini nggak boleh aja pokoknya. Nah, teman-teman perlu cek juga teman-teman beli asuransi apa dan berapa lama masa tunggunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa klaim kita ditolak? Kedua, karena ada masalah pre-existing condition, yaitu sakit yang sudah ada sebelumnya. Contoh, misal teman-teman ikut asuransi, ternyata teman-teman nggak bilang nih misalnya, oh saya tuh ada diabetes misalnya, diam-diam aja gitu. Nah, asuransi itu sebenarnya tahu loh kalau sebenarnya kita punya diabetes. Nah, ketika kita klaim di asuransi, maka asuransi itu bisa menolak. Wah, kenapa? Karena bapak ini berbohong. Karena waktu di-declare di awal bahwa bilangnya kita clean kok, nggak ada sakit apapun. Ternyata pas dicek historinya gitu ya, ternyata pernah ada sakit diabetes, pernah juga masuk rumah sakit ke sana gitu. Nah, itu kemungkinan besar pasti akan ditolak gitu. Nah, jadi ada yang namanya pre-existing condition. Jadi yang sudah sakit sebelumnya maka nggak akan bisa diklaim, gitu ya. Yang ketiga kenapa ditolak? Nah, ini masalah sederhana, yaitu dokumen pengajuan itu dokumen klaimnya tidak lengkap. Contoh, kalau teman-teman misalnya asuransi kesehatan, kemudian sakitnya diminta, tolong dong lengkapi rekam medisnya, kenapa sakitnya, nanti dokter yang isi kan gitu. Terus juga mungkin ada yang kurang form tanda tangan nih, misalnya dari nasabahnya atau dari dokternya, ini tolong dilengkapi ya gitu. Nah, itu nggak cair. Nah, bukannya nggak cair sih, tapi asuransi akan minta kayak mohon dilengkapi untuk surat ini gitu. Nah, itu yang menyebabkan kita ke pending tuh sebenarnya tuh klaim asuransinya. Jadi teman-teman perlu melengkapi form-form yang digunakan. Nah, kalau formnya ini sudah lengkap gitu ya, pasti akan cair gitu ya. Tapi baik lagi, kalau ada history pre-existing condition tadi ya bisa jadi nggak cair juga gitu. Jadi tergantung gitu. Yang keempat ini kebanyakan adalah polis tidak aktif atau polis sudah tidak dibayar atau mungkin polisnya lapse atau mati gitu. Nah, jadi banyak banget orang yang asuransi misal bayar 10 tahun, di tahun ke-11, ke-12 mereka udah nggak bayar lagi. Nah, akibatnya di tahun-tahun berikutnya, misalnya di tahun ke-15, akhirnya polisnya mati. Nah, karena nggak tahu, mungkin agennya juga nggak kasih tahu, maka itu bisa mati gitu. Maksudnya nggak bisa diklaim juga. Contoh ya, misalnya ada seorang bapak ikut udah 10 tahun lalu dan mereka udah stop gitu ya. Nah, ternyata nilai tunainya itu nggak mencukupi gitu. Jadi waktu mau klaim nggak bisa karena juga polis udah mati gitu. Nah, itu berbahaya banget. Maka teman-teman perlu tahu apakah polis asuransi teman-teman itu udah mati apa belum gitu. Ya. Yang kelima ini namanya fraud. Fraud ini biasanya adalah tindakan kejahatan, biasa dilakukan oleh sekelompok orang. Kenapa? Karena saya pernah ada histori atau bukan saya ya, saya pernah lihat gitu ya, pernah dengar kabar juga. Jadi ternyata ada sekelompok orang itu kayak mainin klaim asuransi gitu. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya kalau sakit masuk rumah sakit akan dibayar per hari 1 juta gitu ya. Kalau 2 hari ya 2 juta, kalau 10 hari rumah sakit ya 10 juta gitu. Dan mereka beli itu bukan cuma di asuransi A atau B gitu, C gitu, enggak. Tapi asuransinya banyak gitu. Jadi bayangin aja, kalau mereka nginep di 10 hari di rumah sakit kan 10 juta tuh. Kali aja kalau mereka punya 10 asuransi kan berarti 100 juta gitu kan ya. Nah, ini ternyata ketahuan nih gitu, fraud. Nah, maka klaimnya ini nggak akan dibayar. Gitu teman-teman. Nah, yang keenam, yang terakhir. Yang keenam adalah tidak termasuk di dalam polis. Contoh gini, kayak teman-teman beli asuransi jiwa gitu ya. Ternyata teman-teman mau klaim nih ke rumah sakit gitu ya. Sakit misalnya demam berdarah gitu. Lah, teman-teman kan nggak beli asuransi kesehatan. Jadi ya nggak mungkin ini bisa cair gitu. Karena memang nggak ada di polis asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu bisa klaim hanya jika teman-teman meninggal gitu. Gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan lagi asuransi apa yang teman-teman ambil, apakah jiwa, kesehatan, sakit kritis atau yang lain gitu. Kemudian juga apakah teman-teman polisnya aktif atau enggak. Ketiga, kalau misal mau klaim, perhatikan dokumennya udah lengkap belum. Gitu. Pasti saya jamin kalau misalnya sini udah terpenuhi gitu ya, saya yakin pasti ini akan cair gitu.
Jadi nggak mungkin lagi bilang wah ribet lah, wah nanti nggak dibayar lah, pasti akan dibayar gitu. Oke, sekian video kali ini dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang akan punya asuransi ya. Oke, sampai jumpa, bye bye.